Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat iman kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ahmad Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 220104 010269. Di sini saya akan membawakan sebuah video mind mapping dalam rangka memenuhi tugas ulangan tengah semester sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Sebelum itu saya akan membacakan peta konsep dari video mind mapping saya kali ini. Yang pertama, pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Yang kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga, ada konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Yang keempat, sejarah dakwah Rasulullah. Yang kelima, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang keenam, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Yang pertama, pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah atau syajaratun yang artinya pohon. Akan tetapi secara garis besar di Indonesia sejarah berarti silsilah, asal-usul, riwayat dan apabila dibuat skema akan menyerupai pohon, lengkap dengan cabang, ranting dan daun. Dengan penjelasan di atas bahwa pengertian sejarah bermakna sebagai pertumbuhan dan perkembangan dari pohon. Nah, adapun dakwah menurut istilah adalah upaya menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang lain untuk mempercayainya. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'ayad'u, dakwatan yang artinya mengajak, menyeru atau seruan. Berikut beberapa pengertian dakwah menurut para ahli. Nah, yang pertama ada menurut Abu Bakar Zakaria, dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan. Yang kedua ada menurut Toha Yahya Omar, dakwah Islamiyah adalah mengajak manusia sesuai dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Yang ketiga ada menurut Syekh Muhammad Ar-Rawi, mengatakan dakwah adalah pedoman hidup manusia yang sempurna beserta ketetapan dan kewajibannya. Nah, dari beberapa pendapat yang telah disebutkan di atas, dapat diartikan bahwa dakwah itu ialah proses peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yang kedua, ruang lingkup sejarah dakwah. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah berangkat dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai. Setidaknya ada dua pendapat besar tentang permulaan dakwah, yaitu yang pertama, penelitian yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Pendapat ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Bagi peneliti yang berpendapat bahwa sejarah dakwah
Islam dimulai sejak adanya Rasul. Mereka memulai kajiannya dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Alasannya adalah karena Nuh merupakan Rasul pertama yang diceritakan oleh Al-Quran tentang aktivitas dakwah. Berdasarkan dua pendapat, maka bahasan mata kuliah sejarah dakwah seharusnya dapat dimulai sejak dimulainya dakwah, yaitu sejak Nabi Nuh alaihissalam, sejak dakwah dunia Islam modern. Selanjutnya, fungsi sejarah dakwah. Dalam Al-Quran, banyak kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai sejarah yang dapat menjadi pelajaran bagi umat manusia, khususnya bagi seorang da'i sebelum ia berjuang menyebarkan dakwah di tengah-tengah umat. Karena dengan mempelajari sejarah dakwah, dari dakwah Nabi Muhammad hingga para sahabat dan generasi selanjutnya, dapat dijadikan cerminan oleh da'i di masa kini. Adapun fungsi sejarah dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan agama tauhid. Yang kedua, agar kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat Nabi dan tabi' dan generasi selanjutnya tentang kegigihan mereka menyebarkan Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi penyakit umat pada setiap zaman dan mencarikan jalan keluarnya. Yang keempat, menentukan sikap yang benar dalam berdakwah dengan bercermin kepada sejarah yang benar. Yang kelima, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Yang keenam, untuk menumpuk semangat perjuangan para da'i. Yang ketujuh, mengetahui tentang sejauh mana dakwah telah mempengaruhi umat dalam bersikap. Dan yang kedelapan, memprediksi apa yang akan terjadi dengan peranan Islam di masa mendatang dalam rangka menata kehidupan masyarakat baru. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendidik Nabi Muhammad SAW dengan sejarah Nabi sebelumnya, maka penerus dakwah hari ini seharusnya lebih bersemangat untuk mengambil inspirasi dari dakwah mereka. Apalagi zaman sekarang ini yang telah penuh dengan kemungkaran, bid'ah, kerusakan akidah, dan berbagai penyakit hati lainnya. Baik, memasuki materi yang kedua, yaitu setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama ada keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab mempunyai tingkat solidaritas dan budaya yang tinggi. Mereka mempunyai perasaan kesukuan yang tinggi. Kabilah atau suku itulah yang mengikat warganya dengan ikatan darah atau keturunan, atau ikatan kesukuan. Peperangan antara suku sering terjadi. Ahmad Hasari menjelaskan bahwa penduduk Arab kuno tinggal di pinggir desa terpencil atau baduy adalah orang-orang yang melakukan perdagangan dan sibuk dengan bepergian, dan juga berpegang teguh pada aturan kabilah atau suku. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa pernikahan pada masa jahiliyah ada 4 macam. Ada seorang laki-laki yang mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita. Ada seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid. Ada seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid. Ada seorang laki-laki bisa menunjuk siapapun yang dia sukai di antara mereka, seraya menyebutkan namanya. Seorang laki-laki bisa mengambil bayi itu. Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, bentuk pernikahan ini dihapus dan diganti dengan pernikahan ala Islam. Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa jahiliyah ialah poligami, tanpa ada batasan maksimal. Berapapun banyaknya istri yang dikehendaki, bahkan mereka bisa menikahi 2 wanita yang bersaudara. Mereka juga bisa menikahi janda bapaknya, entah karena dicerai atau karena ditinggal mati. Secara garis besarnya, kondisi sosial mereka bisa dikatakan diliputi dengan keberobokan moral dan kebodohan yang meliputi berbagai aspek kehidupan.
khurafat tidak bisa dilepaskan. Manusia hidup layaknya binatang dan wanita diperlakukan layaknya benda mati. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah kehidupan orang jahiliyah banyak terdapat hal-hal yang hina dan masalah-masalah yang tidak bisa diterima akal sehat. Akan tetapi meskipun begitu, mereka masih memiliki sifat-sifat positif yang nantinya dijadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam modal besar untuk mencetak generasi terbaik di muka bumi ini. Di antara sifat-sifat itu adalah sebagai berikut: kedermawanan, kuat dalam memegang janji, memiliki kebanggaan terhadap diri yang tinggi, dan tidak mudah tunduk dengan orang lain, teguh dalam memegang prinsip dan peramah, dengan modal dasar yang baik dan tersingkirnya segala yang jelek dari hati mereka. Maka mereka berubah menjadi muhajirin dan ansor yang digelari sebagai umat terbaik setelah para nabi. Selanjutnya, keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, ada banyak agama di Arab, termasuk Yahudi dan Kristen. Agama pagan pertama kali didirikan oleh Amr bin Luhai dari Syam ke Mekah, yang kemudian berkembang pesat sehingga mengadu agama mayoritas penduduk kota Mekah. Masyarakat merasa nyaman jika berada di Mekah, sehingga mereka harus menghentikan semua permusuhan. Maka dibentuk sistem keamanan oleh suku-suku sekitarnya, terutama pada bulan-bulan suci. Keberhasilan sistem ini memuncak pada pertumbuhan perdagangan yang kemudian mengarah pada penciptaan tempat perdagangan baru atau ibid. Agama yang dianut oleh komunitas Arab pra-Islam adalah paganisme dan Yudaisme. Setidaknya ada 4 nama berhala, yaitu Sanam, Watan, Nusub, dan Hubal. Sanam terbuat dari logam atau kayu yang berbentuk perseorangan. Watan juga terbuat dari batu. Nusub adalah batu karang tanpa bentuk tertentu. Hubal berupa manusia berbasis batu akik. Paganisme sudah tua ribuan tahun. Penyembahan berhala tetap tidak terganggu selama beberapa dekade, baik pada keberadaan koloni Yahudi maupun upaya kristenisasi yang terjadi di Suriah dan Mesir. Imigran yang tinggal di Yathrib dan Yaman merupakan penganut agama Yahudi. Di Jazirah Arab, kecuali di Yaman, tidak banyak data historis tentang penganut dan peristiwa penting dari kepercayaan ini. Raja Yaman yang bersandar pada orang Yahudi adalah Dr. Nuch. Dalam kisah orang yang membuat parit yang tertuang pada Al-Quran, Ashab al-Ukhdud, tragedi berdarah dengan motif fanatisme agama ini. Kristen tidak dinodai oleh tragedi mengerikan di Jazirah Arab dan sekitarnya sebelum masuknya Islam. Hanifiyah adalah sekelompok orang yang mencari agama Ibrahim murni yang tidak dirusak oleh keinginan musyrik, juga menganut Yahudi atau Kristen, tetapi menerima keesaan Allah adalah salah satu ciri agama yang ada sebelum Islam. Gerakan ini telah menyebar luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab, khususnya 3 wilayah Hijaz, yaitu Yathrib, Taif, dan Mekah. Baik, selanjutnya keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri, dan kadang-kadang saling bermusuhan. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya seperti halnya seorang raja. Anggota kabilah harus mentaati apapun pendapat pemimpinnya. Pemuka atau pemimpin kabilah mempunyai hak-hak istimewa, mendapatkan 1/4 bagian dari harta rampasan perang. Harta rampasan itu untuk dirinya sendiri sebelum adanya pembagian. Di antara kekuasaan di Jazirah Arab, kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Mereka berkuasa di Tanah Suci dengan sifatnya sebagai kekuasaan yang mengurus para penziarah Ka'bah dan pelaksanaan syariat Ibrahim. Pemerintahan pada mulanya berada di tangan 2 suku yang berkuasa,
yaitu Jurhum dan Ismail. Kekuasaan politik kemudian pindah ke suku Huzafah dan akhirnya ke suku Quraisyidi di bawah pimpinan Kushai. Ada 10 jabatan dibagikan kepada kabilah-kabilah asal suku Quraisy, yaitu Hijabah, penjaga kunci Ka'bah, Sikayah, penjaga air mata Zamzam, Diat kekuasaan hakim sipil dan kriminal, Sifarah kuasa usaha negara atau duta, Liwa jabatan ketentraman, Rifadah pengurus pajak untuk orang miskin, Nadwah jabatan ketua dewan, Khaimah pengurus balai musyawarah, Khazimah jabatan administrasi keuangan, dan Azlam penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Selanjutnya memasuki materi yang ketiga, yaitu konsepsi dan posisi sejarah dakwah. Yang pertama ada konsepsi sejarah dakwah Nabi. Dakwah Nabi dimulai dari dakwah sembunyi-sembunyi atau hanya lingkungan dan kerabat dekatnya. Kemudian diturunkan perintah agar Nabi berdakwah secara terang-terangan. Di dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 dan Quran Surah Al-Hijr ayat 94, yaitu dengan mulai mendatangi rumah-rumah penduduk dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan penyembahan berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat bagi manusia. Kemudian diadakan pertemuan umum di Bukit Safa dan menyampaikan seruannya, menyatakan bahwa dia, Nabi Muhammad SAW, adalah utusan Allah sebagai pembawa peringatan dan pembawa kabar gembira. Nabi Muhammad SAW juga memanfaatkan musim ziarah, yaitu menyeru kepada orang-orang yang berasal dari luar kota Mekah. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian para kaum pedagang yang berkunjung agar dapat masuk Islam. Maka dari itu, cara yang diterapkan oleh beliau dapat mengunggah masyarakat untuk berpikir dalam memandang segala sesuatu dalam sistem kepercayaan mereka. Lanjutan dakwah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, mempersatukan dan mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, lalu merumuskan piagam Madinah atau konstitusi Madinah. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya, hingga akhirnya Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usia yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Dari konsep sejarah dakwah Nabi tersebut dapat disimpulkan, konsepsi dakwah Nabi bertujuan untuk yang pertama, membebaskan diri dari kepercayaan yang selama ini dianut. Yang kedua, orang yang diajak untuk berpikir secara rasional dan mengadakan perbandingan secara sistematis. Dan yang ketiga, dalam menyampaikan kebenaran yang dibawanya, wahyu menyuruhnya untuk berlaku bijaksana, yaitu dengan mengajukan argumentasi yang kuat dan rasional, dengan nasihat yang baik, dengan ancaman dan janji, dan dialog-dialog yang meyakinkan orang-orang. Di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Selanjutnya ada metode dan pendekatan dakwah Rasulullah. Nah, metode ini ada terbagi menjadi 6. Yang pertama ada metode dakwah personal. Metode dakwah personal ini, melalui pendekatan personal ini, Nabi SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Dari sini pula dapat dipetik hikmah bahwa dalam berdakwah harus memperhatikan situasi dan kondisi. Kapan dakwah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan kapan dakwah dilaksanakan secara terang-terangan. Disinilah terletak kelewasan dakwah. Dai dituntut harus pandai membaca situasi serta memahami kondisi untuk menerapkan dakwahnya. Yang kedua ada metode pendidikan. Metode ini terbilang baik karena keteraturan dalam menyampaikan dakwah yang dimulai dari pembinaan dan bertahap dalam pengajaran akidah dan Al-Quran.
Dengan adanya metode ini, pendakwah lebih mengetahui batas peserta didik atau mad'u sesuai kemampuan dan daya nalar yang dimilikinya. Yang ketiga ada pendekatan penawaran, yaitu diantaranya menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah, kabilah Khazraj, memeluk Islam, Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Yang keempat adalah pendekatan misi. Nah, pengiriman dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Itu adalah misi-misi para dai. Yang kelima ada pendekatan korespondensi. Surat dakwah Nabi secara garis besar berisi, yang pertama ada surat-surat yang berisi seruan untuk masuk Islam. Yang kedua ada surat-surat yang berisi aturan ajaran Islam seperti zakat dan sebagainya. Yang ketiga surat-surat yang berisi kewajiban bagi non-muslim seperti jizyah. Nah, yang keenam ada pendekatan diskusi. Pendekatan diskusi yang dilakukan Rasulullah merupakan implementasi Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bentahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Diskusi atau mujadalah yang diperintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim adalah jadal yang baik. Jadal yang baik adalah jadal yang tidak mengandung unsur penganiayaan karena adanya pemaksaan, kehendak atau pendapat, dan tidak ada unsur yang merendahkan lawan dialog. Hal ini penting karena watak manusia memiliki ego tersendiri. Seseorang tidak mudah melepaskan pendapatnya sendiri kecuali kritik terhadap pendapatnya dilakukan secara halus, sehingga yang bersangkutan tidak merasa pendapatnya dipinggirkan. Selanjutnya memasuki materi yang keempat, yaitu sejarah dakwah Rasulullah. Yang pertama ada periode Mekah, yaitu sejarah dakwah Rasulullah SAW di periode Mekah. Rasulullah SAW melakukan dakwahnya secara diam-diam dengan tujuan agar manusia tidak akan terkejut terhadap ajaran Islam yang belum pernah mereka pelajari dan mereka ketahui. Orang-orang yang mendapat gelar asbiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada saat itu diantaranya Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Fatimah binti Khattab dan suaminya, Said bin Zaid, Arqam bin Abil Arqam, dan Tolhah bin Ubaidillah. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan beliau mendapat tantangan dari kaum Quraisy berupa ejekan, hinaan, hasutan, ancaman, dan penganiayaan fisik. Selanjutnya substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di periode Mekah. Kurang lebih 13 tahun Rasulullah melaksanakan dakwah secara diam-diam di kota Mekah. Adapun keberhasilan beliau dalam berdakwah tidak terlepas dari strategi yang dimilikinya. Beberapa strategi tersebut adalah: yang pertama, menanamkan kejujuran dalam setiap dakwahnya. Yang kedua, bersikap wibawa dan penuh kebijaksanaan dalam tiap dakwahnya. Yang ketiga, selalu pandai mengatur strategi perang dalam tiap dakwahnya. Yang keempat, mempunyai pendekatan dengan arif dan bijaksana dalam tiap dakwahnya. Yang kelima, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, membalas dengan senyuman pada kaum Quraisy yang selalu membencinya. Selanjutnya, meneladani sejarah dakwah Rasulullah SAW di periode Mekah. Kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan menerapkan keteladanan Rasulullah SAW yang bisa dijadikan contoh, antara lain:
Yang pertama, beliau selalu berdakwah dengan keteladanan. Yang kedua, selalu menyampaikan dengan hati-hati. Yang ketiga, memposisikan para pengikutnya sebagai sahabat beliau. Dan yang keempat, selalu bersama para sahabatnya baik dalam suka maupun duka. Selanjutnya, periode Madinah. Yang pertama ada sejarah dakwah Rasulullah SAW di periode Madinah. Rasulullah kemudian melanjutkan dakwahnya di Madinah. Keadaan di Mekah sangat memprihatinkan untuk para pengikutnya. Di sana mereka banyak menderita dan menjadi sasaran-sasaran penganiayaan kaum Quraisy. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan agar para pengikutnya hijrah ke kota Yatsrib atau yang disebut sekarang Madinah. Yang kedua yaitu sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah beserta para pengikutnya berhijrah ke kota Madinah karena disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, semakin kuatnya tekanan dari kaum Quraisy terhadap pengikut agama Islam. Yang kedua, semakin sering terjadinya penganiayaan kaum Quraisy terhadap pemeluk agama Islam. Yang ketiga, adanya permintaan dari penduduk Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Yang keempat, untuk Rasulullah sendiri berhijrah ke Yatsrib merupakan perintah dari Allah. Selanjutnya yang ketiga, alasan Rasulullah SAW memilih Madinah sebagai tujuan hijrah. Rasulullah mempunyai beberapa alasan mengapa beliau memilih kota Madinah untuk dijadikan tujuan hijrahnya. Antara lain, yang pertama, penduduk Madinah telah memahami agama-agama tauhid. Yang kedua, penduduk Madinah memerlukan seseorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bertikai. Yang ketiga, kota Madinah merupakan kota yang strategis dalam jalur perdagangan yang dilewati oleh para pedagang dari Mekah, Yaman, dan sekitarnya yang menuju kota perdagangan terkenal yaitu Syam atau Syria. Selanjutnya yang keempat yaitu keberangkatan Rasulullah menuju Madinah. Rasulullah beserta kaum muslimin meneruskan perjalanannya menuju Madinah. Di perbatasan kota mereka disambut meriah oleh penduduk yang telah menantikan kehadiran mereka. Mereka tiba di kota Madinah pada hari Jumat 16 Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah 622 Masehi. Pada hari itu juga turun perintah Allah Subhanahu wa taala agar mereka melaksanakan sholat Jumat. Itulah sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang diikuti kaum muslimin Mekah dan Madinah. Selanjutnya yang kelima yaitu kehidupan setelah hijrah di Madinah. Kaum muslimin dapat bebas menjalankan ibadah dan syariat agama tanpa rasa takut dan ancaman. Oleh karena itu beberapa tahun kemudian Khalifah Umar bin Khattab menetapkan peristiwa sejarah itu sebagai dasar penetapan tahun Islam disebut tahun Hijriyah. Selanjutnya yang keenam yaitu usaha-usaha Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Islam. Ada beberapa usaha yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan masjid adalah langkah pertama kali yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga, mengadakan perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. Dan yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik dan ekonomi untuk masyarakat Islam. Selanjutnya yang ketujuh yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Tidak hanya di Mekah, Rasulullah juga memiliki substansi dalam berdakwah di Madinah. Di antaranya yaitu yang pertama, membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang kedua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Dan strategi yang dimiliki oleh Rasulullah pada periode Madinah yaitu yang pertama, berdakwah hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Yang kedua, berdakwah harus dilandasi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan hikmah
pengajaran yang baik, serta debat dengan cara yang baik. Yang keempat, yaitu berdakwah dimulai dari diri sendiri. Selanjutnya yang kedelapan yaitu perang yang terjadi selama dakwah di Madinah. Ada 3, yang pertama ada perang Badar, perang Uhud, dan perang Ahzab atau Khandaq. Yang ke-9 ada hikmah mempelajari sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Hikmah yang dapat dipetik dari mempelajari sejarah dakwah Rasulullah periode Madinah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persaudaraan akan memberikan rasa aman dan tentram sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, adanya kesadaran akan pentingnya pengembangan tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah, serta yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, tumbuhnya pemahaman dan kesadaran bahwa muslimin wajib menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Dan selanjutnya yang terakhir, yang ke-10, perilaku yang mencerminkan dakwah Rasulullah SAW. Ada beberapa perilaku yang mencerminkan dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Rasulullah adalah Rasul dan Nabi yang terakhir atau penutup. Yang kedua mencintai Rasulullah. Yang ketiga menyebarluaskan sunnah Rasulullah. Yang keempat menjaga silaturahmi dengan sesama manusia. Yang kelima mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Yang keenam meniru sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh merawat dan melestarikan tempat ibadah. Yang kedelapan aktif dan ikut serta dalam acara kepanitiaan untuk memperingati hari-hari besar Islam. Selanjutnya materi yang kelima yaitu dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya gerakan dakwah yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu dakwah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Gerakan dakwah yang paling menonjol pada Khalifah Abu Bakar ialah pengumpulan Al-Quran. Alasan utama dikumpulkannya Al-Quran ialah rasa kekhawatiran seorang Umar bin Khattab terhadap masa depan Islam jika kadar intinya yang menjaga Islam dengan Al-Quran atau Qurra dan Hufaz gugur satu persatu di medan perang. Yang kedua yaitu dakwah Islam pada masa Umar bin Khattab, meliputi penyempurnaan Fath Irak, Iran, Syam, dan Palestina, Syria, Yordania, dan ekspedisi kawasan Maghribi. Yang ketiga dakwah Islam pada masa Utsman bin Affan. Langkah yang diambil yaitu yang pertama perluasan wilayah, yang kedua sosial budaya, yang ketiga penetapan mushaf atau Utsmani. Yang keempat, dakwah Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Gerakan dakwah yang telah dilakukan Khalifah Ali secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut. A. Merombak para penjabat teras atau terutama penjabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah. B. Menyamakan kedudukan seseorang di mata hukum. Selanjutnya, sistem politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu politik konsolidasi. Orientasi politik yang dijalankan pertama kali adalah melakukan konsolidasi, mempersatukan masyarakat Arab dalam kekuasaannya dan dalam keagamaan Islam, serta tetap dalam menjalankan ajaran agama. Yang kedua, Umar bin Khattab Al-Faruq, politik ekspansi. Langkah yang diambil yaitu yang pertama penyatuan antara kedua aspek dakwah, yang kedua mengkonsentrasikan pasukan Islam hanya digunakan untuk menjalankan penaklukan dan untuk membentengi wilayah yang telah ditundukkan. Yang ketiga, pasukan Islam tidak diperbolehkan memaksakan warga taklukan untuk memeluk agama Islam. Yang keempat,
Dibentuk lembaga-lembaga dan dewan-dewan seperti Baiat al-Mal atau Pendaharaan Negara, Pengadilan dan Pengangkatan Hakim, Jawatan Pajak, Penjara, Jawatan Kepolisian, juga membuat aturan pembagian gaji kepada tentara dan tentara cadangan, pemberian gaji kepada guru-guru, muadzin dan imam, pembebanan bea cukai, pemungutan pajak atas kuda yang diperdagangkan, pungutan pajak atas orang-orang Kristen Bani Tiglab sebagai ganti jizyah. Yang ketiga, Utsman bin Affan, politik sentralistik dan nepotisme. Melanjutkan ekspansi yang dilakukan Umar ke berbagai wilayah di front barat, timur dan utara. Dalam ekspansi ini dimotivasi oleh dakwah sekaligus memperluas kekuasaan, di mana hasil rampasan serta pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan negara serta kesejahteraan umat Islam. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, aspek spiritual. Sepanjang sejarahnya, Ali lebih berkonsentrasi pada perjuangan menegakkan Islam, keagamaan, dan keilmuan tanpa menoleh sedikit pun pada aspek duniawi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama ada dinasti Umayyah. Nomor 1, awal berperannya Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator terkemuka pada masa pimpinan Nabi Muhammad dan episode pemerintahan berikutnya. Yang kedua, pandangan sebagai sejarawan, citra negatif melekat pada dinasti Umayyah. Ini karena adanya sengketa politis akan legalitas kekuasaan tidak dilakukan secara demokratis, sebagaimana kekhalifahan sebelumnya, namun berubah menjadi monarki hereditaris atau dinasti turun-temurun. Hal ini dapat dilihat ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, pada puncak kebesarannya adalah 3 keberhasilannya dalam melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada Imperium Roma. Keberhasilan ini diikuti pula oleh keberhasilan perjuangan bagi penyebaran syariat Islam, baik di bidang keagamaan, politik, dan ekonomi. Adapun perkembangan dakwah dan perluasan wilayah dakwah pada dinasti Umayyah. Perkembangan dakwah yang pertama membuka wilayah dakwah baru, yang kedua dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah, yang ketiga memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan, yang keempat pemurnian dan penggakan bahasa Arab, yang kelima pengumpulan penulisan dan peletakan dasar-dasar metodologis hadis, yang keenam bidang hukum Islam. Selanjutnya perluasan wilayah dakwah. Yang pertama wilayah Asia Kecil, Damaskus sebagai ibu kota negara yang sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah. Yang kedua wilayah Afrika Utara, kota Kairawan berhasil dijadikan pusat kegiatan dakwah dan selanjutnya menjadi tempat pengembangan dan penempatan tenaga untuk persiapan ke Andalusia, wilayah Afrika Utara. Yang ketiga wilayah timur, yaitu ke daerah-daerah seberang sungai atau negeri-negeri yang terletak antara Sungai Jihun atau Amu Darya dan Sungai Sihun atau Sri Darya, dan daerah-daerah Sin Indus. Maka terbukalah baginya jalan menuju Asia Tenggara dan ke timur jauh. Yang keempat, memasuki negeri Cina. Dakwah Islamiyah telah menjejakkan kakinya di bumi Cina, yaitu di awal pemerintahan Daulat Bani Abbasiyah sekitar tahun 136 sampai 754 Masehi. Hingga pada suatu waktu, jumlah muslim Cina sampai lebih dari 50 juta jiwa mendiami suatu wilayah luas atau Turkistan Timur atau Xinjiang. Selanjutnya, pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulah Bani Umayyah. Adapun ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina ialah seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, tarikh, dan geografi.
Mungkin sampai di sini saja video mind mapping saya kali ini. Salah kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.